Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aril Hardiansa dengan NIM 2023 11124. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas sistem kontrol industri yang dimana akan membahas tentang implementasi DCS atau Distributed Control System untuk pengisian tutup dan labeling botol. Selanjutnya, sebelum membahas lebih lanjut tentang implementasinya, di sini akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu Distributed Control System, di mana Distributed Control System atau DCS ini adalah sistem kontrol terdistribusi yang digunakan untuk mengendalikan proses industri skala besar. Berbeda dengan sistem kontrol terpusat, DCS memiliki beberapa controller yang tersebar di berbagai area plant dan saling terhubung melalui jaringan komunikasi. DCS digunakan untuk meningkatkan keandalan, fleksibilitas, dan memudahkan pemeliharaan. Selanjutnya, akan membahas tentang latar belakang. Dalam industri minuman, kecepatan, konsistensi, dan keamanan produk sangat penting untuk menjaga kualitas. Proses pengisian, penutupan, dan pelebaran botol secara manual berisiko tinggi menimbulkan kesalahan dan inefisiensi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kontrol yang terintegrasi, handal, dan fleksibel, yaitu Distributed Control System atau DCS, untuk memastikan proses berjalan otomatis, stabil, dan mudah dipantau. Selanjutnya, ada dari cara kerja DCS itu sendiri. Cara kerja DCS dimulai dari sensor, yaitu field device, yang mendeteksi parameter proses seperti level cairan, tekanan, kecepatan konveyor, dan terku pada capping. Sinyal dari sensor diteruskan ke modul remote input-output, lalu diproses oleh controller. Controller menjalankan algoritma kontrol, misalnya PID, untuk menentukan aksi yang sesuai, kemudian mengirimkan perintah ke aktuator, valve, motor, pompa. Operator dapat memantau dan mengendalikan sistem melalui HMI, sedangkan data historis disimpan dalam historian untuk analisa lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada arsitektur dari Distributed Control System, yang dimana yang pertama itu ada field device atau sebagai sensor dan aktuator, yang dimana fungsinya itu sensor mengukur variabel proses, flow, level, tekanan, torku, berat, dan aktuator seperti motor, pompa, dan valve melaksanakan perintah kontrol. Lalu ada remote input-output module, yang dimana fungsinya untuk menghubungkan sinyal analog atau digital dari field device ke DCS controller, memudahkan instalasi di lapangan. Lalu yang kedua ada DCS controller sebagai redundant, yang dimana fungsinya itu untuk memproses data sensor, menjalankan logika kontrol seperti PID, sequence, interlock, dan mengirimkan perintah ke aktuator. Sistem redundant menjamin keandalan tinggi. Lalu ada operator station atau HMI. Fungsinya yaitu menyediakan antarmuka grafis bagi operator untuk memantau proses, mengubah set point, mengakui alarm, dan mengendalikan operasi. Lalu ada juga engineering station, yang dimana digunakan untuk engineer untuk konfigurasi, pemrograman, tuning loop, dan commissioning sistem kontrol. Lalu ada historian atau database, yang dimana fungsinya untuk menyimpan data proses seperti tren, alarm, event, batch record, untuk analisis, audit, dan continuous improvement. Lalu yang terakhir ada network atau file bus, yang dimana fungsinya untuk menyediakan komunikasi real time antar komponen sistem redundant. Network menjamin keahlian meskipun salah satu jalur gagal. Baik, selanjutnya di sini ada diagram bloknya. Bisa dilihat untuk diagram blok ini dimulai dari HMI masuk ke controller, lalu nanti dari controller ini akan dipecah. Yang pertama itu akan masuk ke historian, yang dimana dia itu untuk analisa lebih lanjut. Lalu dari controller ini akan masuk ke remote input output sebelum akhirnya dikeluarkan di field. Oke. Selanjutnya ada model plan atau proses. Nah, plan yang dimodelkan adalah lini produksi pengisian botol minuman otomatis. Jadi, pada kali ini plan atau proses yang akan kita bahas ini untuk itu pada lini produksi pengisian botol minuman otomatis. Nah, model proses itu terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama, konveyor menggerakkan botol kosong menuju stasiun pengisian. Lalu, sensor mendeteksi kehadiran botol. Setelah itu, nozzle mengisi botol sesuai set point volume. Botol bergerak ke stasiun capping untuk diberi tutup dan torku yang terkontrol. Lalu, proses dilanjutkan ke labeling.
QC atau Quality Control melakukan pengecekan berat atau level cairan. Produk sesuai standar diteruskan ke pengepakan, sedangkan yang gagal akan di-reject. Baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya, implementasi DCS ini memastikan kontrol terdistribusi yang handal untuk proses pengisian, penutupan, dan pelebaran botol di industri. Dengan adanya DCS, efisiensi, kualitas, dan keamanan proses produksi bisa meningkat. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.